Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, di mana kita akan menjelajahi pandangan agama Islam tentang apakah manusia dapat melihat hantu. Dapatkah manusia melihat hantu dan bagaimana menurut pandangan agama Islam? Menurut pandangan agama Islam, kemampuan manusia untuk melihat hantu atau makhluk halus lainnya tidaklah umum. Dalam Islam, keyakinan utama adalah bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh tentang alam gaib dan makhluk-makhluknya, sedangkan manusia memiliki keterbatasan dalam memahaminya. Dalam Islam, hantu atau makhluk halus yang disebut jin merupakan ciptaan Allah yang memiliki kehendak bebas dan dapat berinteraksi dengan manusia. Namun, keberadaan jin dan interaksinya dengan manusia umumnya tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Al-Quran menyebutkan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat halus, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Secara alamiah, jin berada di dimensi yang berbeda dengan manusia. Ada beberapa kasus di mana orang-orang mengaku melihat atau berinteraksi dengan jin, tetapi dalam banyak kasus tersebut, hal itu mungkin terjadi melalui pengecualian dan bukan suatu kondisi yang umum. Dalam agama Islam, manusia dianjurkan untuk berfokus pada hubungan dengan Allah, menjalankan perintahnya, dan menghindari memasuki bidang alam gaib atau mengikuti praktik-praktik yang berkaitan dengan hantu atau makhluk halus. Islam menganjurkan umatnya untuk mencari perlindungan dari Allah terhadap pengaruh jin dan mempercayai bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan yang sebenarnya. Jadi, dalam pandangan agama Islam, meskipun ada beberapa kasus di mana orang dapat mengklaim melihat hantu, secara umum manusia tidak diharapkan atau diizinkan untuk melihat atau berinteraksi dengan makhluk halus seperti hantu atau jin. Mengapa manusia memiliki keterbatasan dalam memahaminya? Manusia memiliki keterbatasan dalam memahami alam gaib dan makhluk-makhluk halus karena adanya perbedaan antara alam gaib dan alam nyata yang kita tempati. Dalam pandangan Islam, alam gaib adalah dunia yang tidak terlihat oleh manusia secara normal dan tidak terikat oleh batasan fisik yang kita alami di dunia ini. Keterbatasan manusia dalam memahami alam gaib dan makhluk-makhluk halus seperti jin adalah karena Allah, Sang Pencipta, yang memiliki pengetahuan penuh tentang segala sesuatu yang ada, termasuk alam gaib. Manusia, sebagai ciptaan Allah, memiliki batasan dan keterbatasan dalam hal pengetahuan dan persepsi. Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa pengetahuannya adalah meliputi segala sesuatu, sedangkan pengetahuan manusia terbatas. Manusia diberikan akal dan pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup mereka di dunia ini, namun pengetahuan manusia memiliki batasan-batasan yang tidak dapat melampaui kerangka kehidupan ini. Selain itu, manusia juga diberikan kebebasan memilih antara kebaikan dan kejahatan. Jika manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lengkap tentang alam gaib, hal itu dapat mempengaruhi kebebasan manusia untuk memilih dengan adil dan menguji keberpihakan mereka kepada kebaikan atau kejahatan. Dalam Islam, manusia diberikan petunjuk dan pedoman melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia diharapkan untuk mengandalkan wahyu dan petunjuk tersebut dalam menjalani hidup mereka, sementara memahami bahwa ada aspek-aspek alam gaib yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Dalam kesimpulannya, keterbatasan manusia dalam memahami alam gaib dan makhluk-makhluk halus seperti jin adalah karena perbedaan antara alam gaib dan alam nyata yang kita tempati, serta batasan pengetahuan dan persepsi manusia yang tidak dapat melampaui kerangka kehidupan ini. Pengertian alam gaib dalam pandangan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, alam gaib merujuk pada dunia yang tidak terlihat atau tidak dapat dirasakan secara langsung oleh manusia. Alam gaib meliputi segala sesuatu yang berada di luar jangkauan panca indera manusia dan tidak dapat diamati atau diukur dengan alat atau metode ilmiah yang ada.
Dalam Islam, alam gaib dianggap sebagai wilayah yang tersembunyi dan hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh tentangnya. Allah sebagai pencipta yang maha kuasa memiliki pengetahuan yang lengkap tentang alam gaib, termasuk makhluk-makhluk halus seperti jin, malaikat, dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diamati oleh manusia. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa petunjuk dan informasi tentang alam gaib, seperti keberadaan malaikat, peran jin dalam menciptakan gangguan atau godaan, dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Namun, pemahaman manusia tentang alam gaib secara detail terbatas, dan hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh tentangnya. Islam mengajarkan bahwa manusia harus mengandalkan wahyu Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan mereka. Manusia tidak diharapkan untuk mencari pengetahuan mendalam tentang alam gaib melalui cara-cara yang tidak disyariatkan, seperti ilmu hitam atau praktik-praktik mistis yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, keyakinan terhadap alam gaib merupakan salah satu aspek iman yang penting. Iman kepada alam gaib mencakup keyakinan bahwa Allah adalah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi di alam gaib, dan manusia harus tunduk dan patuh kepadanya tanpa mencoba mengungkapkan atau menguasai pengetahuan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dengan demikian, alam gaib dalam pandangan agama Islam merujuk pada wilayah yang tidak terlihat dan tidak dapat dipahami secara langsung oleh manusia, dan pengetahuan tentangnya sepenuhnya berada dalam domain Allah sebagai pencipta yang Maha Mengetahui. Manusia diharapkan untuk mengandalkan wahyu dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah untuk membimbing kehidupan mereka di dunia ini. Dapatkah jin merasuki manusia menurut pandangan agama Islam? Ya, menurut pandangan agama Islam, jin memiliki kemampuan untuk merasuki manusia. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari api yang sangat halus, memiliki kehendak bebas, dan berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia. Dalam Islam, jin dianggap sebagai makhluk yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang melebihi manusia. Mereka dapat berinteraksi dengan manusia, termasuk merasuki tubuh manusia dengan izin Allah atau dalam beberapa kasus, tanpa izin atau dengan memanfaatkan kelemahan manusia. Jin dapat merasuki manusia dengan berbagai tujuan. Beberapa jin dapat merasuki manusia untuk menyebabkan gangguan, mempengaruhi pikiran dan perasaan, atau untuk menyebabkan gangguan fisik atau emosional. Dalam beberapa kasus, jin juga dapat merasuki manusia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau mengganggu kesejahteraan seseorang. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam agama Islam, tidak semua penyakit atau perubahan perilaku yang tidak biasa langsung dikaitkan dengan pengaruh jin. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik manusia, termasuk faktor fisik, psikologis, dan sosial. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk melindungi diri dari pengaruh jin dengan mengandalkan perlindungan Allah. Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang cara menjaga diri dari pengaruh jin, seperti membaca doa-doa perlindungan, berpegang teguh pada ajaran agama, dan menjauhi tindakan yang dapat membuka pintu bagi pengaruh jin. Selain itu, dalam Islam, orang-orang yang mempelajari ilmu ruqyah, pengobatan dengan bacaan Al-Quran, dapat membantu orang yang diduga terkena pengaruh jin dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi, menurut pandangan agama Islam, jin memiliki kemampuan untuk merasuki manusia, tetapi manusia diberikan petunjuk dan metode untuk melindungi diri dari pengaruh mereka dengan mengandalkan Allah, menjauhi perbuatan yang dilarang, dan mematuhi ajaran agama. Kiat-kiat apa saja supaya kita tak dirasuki jin menurut pandangan agama Islam? Berikut adalah beberapa kiat yang dapat membantu melindungi diri dari pengaruh jin menurut pandangan agama Islam.
1. Memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa adalah langkah pertama dalam melindungi diri dari pengaruh jin. Berpegang teguh pada ajaran Islam, memperdalam pengetahuan agama, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa akan memperkuat perlindungan spiritual. 2. Membaca ayat-ayat perlindungan. Membaca ayat-ayat perlindungan dari Al-Quran merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk melindungi diri dari pengaruh jin. Beberapa ayat perlindungan yang sering dibaca antara lain ayat Kursi, Al-Baqarah 2:255, Surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas 112, dan Muawwidzatain, Surat Al-Falaq 113 dan Surat An-Nas 114. Membaca ayat-ayat ini secara rutin dan dengan keikhlasan hati dapat memperkuat perlindungan spiritual. 3. Berlindung dengan doa. Mendoakan perlindungan kepada Allah dari pengaruh jin adalah langkah penting. Menghafal dan membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti doa perlindungan dan doa perlindungan setelah sholat, dapat membantu dalam menjaga diri dari pengaruh negatif. 4. Menjaga kebersihan spiritual. Menjaga kebersihan spiritual dengan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam Islam sangat penting. Hindari perbuatan dosa, termasuk mempersekutukan Allah, berbohong, mencuri, atau melakukan kejahatan lainnya. Melaksanakan sholat dengan khusyuk dan memperbanyak zikir juga membantu menjaga kebersihan spiritual. 5. Menjaga lingkungan hidup. Menciptakan lingkungan yang baik dan menjauhi tempat-tempat yang dianggap sarang jin atau terkait dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam. Hindari mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker, seperti kuburan di malam hari atau tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal jin. 6. Menghindari amalan-amalan yang mencurigakan. Menghindari amalan-amalan atau praktik-praktik mistis yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Beberapa praktik seperti memanggil jin, berhubungan dengan dukun, atau menggunakan ilmu hitam bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan dapat membuka pintu bagi pengaruh jin. 7. Berlindung kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas dan mengandalkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berlindung kepada Allah sebelum memulai aktivitas seperti makan, tidur, atau bepergian dapat memberikan perlindungan spiritual. Penting untuk diingat bahwa perlindungan sejati datang dari Allah, dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh merupakan cara terbaik untuk melindungi diri dari pengaruh jin. Demikianlah penjelasan kami mengenai pandangan agama Islam tentang kemampuan manusia untuk melihat hantu. Kami berharap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.